Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan syukur kita kepada Allah pada pagi yang cerah ini. Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmatnya berupa kesehatan, berupa uang dan kesempatan, sehingga Allah memudahkan langkah kita ke Masjid Al-Mujahidin ini dalam rangka menghadiri kajian Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada kita, kepada Rasul kita, kepada kita, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menapaki jasa hidupnya dan mengikuti sunnah-sunnah. Pada pagi hari ini insyaallah tidak ada slide yang saya tampilkan berupa PowerPoint. Insyaallah kajian tentang tafsir Al-Quran, yaitu surah Al-Balad, yang berarti negeri, dan di sini adalah kota Makkah. Mengapa surat Al-Balad? Karena di dalamnya terdapat banyak pelajaran-pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil di dalam kehidupan ini, khususnya fenomena-fenomena yang kita hadapi belakangan ini. Baiklah, kita pertama kali insyaallah saya akan membacakan surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Jadi surat ini sangat populer. Saya kita baca insyaallah kita telah menghafalnya semua. Di dalamnya ada kandungan-kandungan insyaallah kita akan kaji pada pagi hari ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bihadzal balad. Aku benar-benar bersumpah dengan kota, yaitu
Jadi kata-kata la di sini bukan untuk nafi atau tidak. La tidak. Tapi la di sini adalah untuk penegasan. Jadi kalau ada sumpah ditambah la di depan itu artinya penegasan. Seperti orang Arab bilang la Allah. Artinya bukan tidak demi Allah, tapi demi Allah. La Allah. Kalau orang Maroko dibalik ya. Wallahi la. Bukan artinya demi Allah, tidak ya. Artinya demi Allah seperti itulah, sungguh seperti itu. Jadi la di sini bukan berarti aku tidak bersumpah, tapi aku benar-benar bersumpah dengan negeri. Dan negeri ini adalah Mekah. Di sini mungkin ada beberapa bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan melakukan ibadah haji, insyaallah akan mungkin kota pertama bulan sekitar 2 bulan ini akan diberangkatkan. Jadi kita akan yang berangkat haji ataupun umroh, insyaallah akan melihat al-balad, negeri ini yaitu kota Mekah. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah haji pun saya yakin ya, itu kangen kepada Mekah dan Madinah. Betul nggak Pak? Betul nggak Pak? Atau nggak kangen? Nggak ada yang bilang wah saya kapok ke Mekah dan ke Madinah. Kenapa? Capek ya. Karena hotelnya jauh ya. Kalau ke Masjidil Haram jauh, saya ditaruh di Jarwal atau di Misfalah ya. Jalan kaki nggak ada ya. Dari pengalaman-pengalaman yang diceritakan kepada saya ya, bapak-bapak dan ibu-ibu dan orang-orang, maksudnya orang tua yang sudah usianya lanjut, tidak ada yang mengeluh ketika di sana sehat-sehat. Padahal dari sininya punya asma, rematik, asam urat, apalagi kolesterol dan lain-lainnya. Tapi ketika di Mekah, di Madinah, ya, di sini kita akan bahas Mekah. Ketika di Mekah tidak terasa itu. Tawaf kuat, kemudian ke Masjidil Haram, ya, i'tikaf, bolak-balik nggak kerasa. Ya. Pas pulang ke Indonesia baru ada pegal-pegal, ya, sakit, batuk-batuk, di sana sehat-sehat saja. Kok bisa begitu? Ini adalah bahwa kita menikmati ibadah itu. Sering saya sampaikan, kalau kita menikmati ibadah, insya Allah rasa sakit itu hilang. Dan ketika kita sampai di Indonesia dari Mekah, dari tanah suci, kita kangen lagi. Kapan bisa kembali lagi? Ya. Coba ya. Walaupun biaya haji naik, ya, nggak pernah turun, ya. Dan naiknya luar biasa, 5 juta. Mungkin tahun ini 35 juta atau lebih. Insya Allah saya doakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin ibadah haji diberikan kekuatan di sana. Dan yang belum haji atau umrah diberikan kesempatan untuk mengunjungi tanah suci. Karena semua kita angan-angan atau cita-cita ingin ke tanah suci. Ya. Kalau orang mau kemana? Saya cita-citanya mau ke Jerman, mau ke Perancis, ya, mau jalan-jalan. Yang mungkin orang tersebut menghabiskan puluhan juta ya, untuk travel ke sana ke sini. Tapi kita, ya insya Allah, kalau ditanya mau kemana, lebih baik ke Perancis atau ke tanah suci, ke tanah suci. Ya, lebih baik haji ya, daripada habis harta untuk yang lain. Dila uqsimu bihadzal balad, aku sungguh bersumpah dengan negeri ini. Ini menunjukkan pertama Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan apapun. Yang penting. Karena Allah pencipta, mau bersumpah dengan kota Mekah, mau bersumpah dengan matahari, mau bersumpah dengan waktu duha, mau bersumpah dengan malam dan lain-lainnya boleh. Tapi manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah. Ya. Gak boleh kita demi Muhammad. Demi Al-Quran, nggak boleh. Nah, sekarang ada sumpah Al-Quran, bagaimana Ustaz? Sumpahnya dengan Al-Quran atau sumpahnya dengan Allah?
bermasalah. Jadi tidak boleh kita bersumpah ya dengan selain Allah. Ya, sekarang kan sumpah macam-macam. Ya, ada sumpah pocong. Ya, mungkin selanjutnya nanti ada sumpah-sumpah lain. Sumpah pocong. Ya, karena kalau nggak sumpah pocong nggak afdol. Nggak boleh. Jadi kata Rasulullah, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang bersumpah, maka sumpahlah dengan nama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Mekah adalah kota dan tempat yang paling mulia di muka bumi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, wa anta hillum bihadzal balad, dan kau bertempat dengan ini, dengan negeri. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota. Sehingga Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah berdoa, Allahumma habbib ilainal madinata kahubbina li Makkah wa asyad. Ya Allah, cintakanlah Madinah kepadaku. Jadikanlah aku cinta ke Madinah, kepada kota Madinah sebagaimana kami cinta kepada Mekah atau lebih. Karena memang Rasulullah SAW mencintai kota Mekah. Lebih daripada yang lain. Ketika kota pindah ke Madinah, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada tuntutan bagaimana Nabi mencintai Madinah. Melebihi atau sama seperti Mekah atau melebihi. Sehingga rumah Allah tempatnya di mana, Pak? Di Mekah. Kenapa Mekah? Karena Mekah adalah kota yang paling dicintai. Mungkin ada yang bilang, tapi Pak Ustadz di Mekah orangnya kasar-kasar, nggak seperti di Madinah. Yaitu mungkin karena Rasulullah SAW ketika hijrah lama di Madinah, sehingga tabiatnya pun berbeda antara Quraisy yang keras dengan Khazraj dan Aus, berbeda. Pertama secara suku berbeda, yang kedua Nabi SAW menetap dan meninggal di Madinah. Jadi orang yang keras-keras, oh di Madinah enak, Ustaz orangnya ramah. Itu karena Nabi SAW lama dan menghabiskan hidupnya di Madinah. Dan itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada bertanya, Pak Ustaz, apakah kok nggak pulang kampung aja? Ya, kalau saya mau pulang kampung ya. Seminggu yang lalu ada jemaah dari Australia, dia di Indonesia. Tapi sudah mungkin ada rasa cinta ya, ke Indonesia, pulang pergi ke Australia, pulang lagi. Ya. Tapi karena tuntutan pekerjaan dan lainnya, akhirnya menetap di Australia. Maksudnya kecintaan Rasulullah SAW kepada Mekah tidak hilang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk tetap di Madinah, sehingga tidak boleh orang yang hijrah ke Madinah itu balik lagi ke Mekah. Itu harus dipahami. Kalau kita pindah dari mana, dari Tegal, baru meninggal bupatinya, mendadak meninggal sekejap. Terus mau pulang lagi bisa ke Tegal, ke Jawa, ke Padang, dan bisa. Tapi orang-orang yang hijrah ke Madinah tidak boleh kembali ke Mekah dalam arti menetap tanpa usaha. Jadi wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau menempati negeri, yaitu bisa namanya Mekah, bisa Bakkah. Bakkah itu artinya dari baka, nangis.
Kalau kita ke Mekah, yang kita rasakan, subhanallah, perasaan ini sangat luar biasa. Melihat Ka'bah, hati menjadi luluh dan mata air tidak bisa kita tahan. Ini adalah kecintaan kita yang luar biasa kepada Mekah, khususnya Ka'bah dan Masjidil Haram. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dan demi bapa dan anaknya. Dia bersumpah demi bapa dan anaknya. Ada dua tafsiran di sini. Yang pertama tafsiran adalah Adam dan keturunannya. Yang kedua adalah setiap bapak dan anaknya. Walid itu artinya yang melahirkan. Walid. Rabbighfirli wali walidayya. Wali walidayya, kedua orang tua. Tapi di sini artinya bapak dan yang dilahirkan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bapak dan anaknya? Atau orang tua secara umum, karena Allah memberikan perhatian tentang masalah. Jadi tidak ada satu sumpah pun dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ada faidah di dalam. Allah bersumpah dengan duha, oh berarti jagalah waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu malam, oh berarti perhatikanlah waktu malam. Ya, lebih banyak kita di mana waktu malamnya? Di depan televisi atau salat tahajud? Ya. Nonton sinetron atau ya, tukang haji, tukang kubur naik haji atau bang haji dan lain-lain. Atau kita banyak di depan Al-Quran. Kemudian Allah bersumpah dengan Mekah, tadi sudah saya jelaskan keutamaannya. Ya. Dan Allah bersumpah dengan orang tua dan anaknya. Di sini adalah bapak dan anaknya. Mengapa? Karena Allah ingin menjelaskan bahwa hubungan ini adalah hubungan yang harus dijaga antara anak dan orang tua. Ya. 2 hari yang lalu ada seorang anak memutilasi ibunya. Tahu kan, mereka semua jajan atau kesel. Dulu juga kita pernah melihat di TV bagaimana dia sampai dimutilasi. Inilah pentingnya hubungan anak dengan orang tua. Wa walidin wa ma. Sehingga dalam keluarga kita harus memperhatikan hubungan. Orang tua sayang kepada anak, anak berbakti kepada orang tua. Dan saya tidak memperpanjang ini karena sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memposisikan berbakti kepada orang tua setelah ibadah kepadanya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan kau mensekutukan dengan sedikit pun kepada Allah, ya, jangan kau mensekutukan Allah dengan sedikit pun, dengan sesuatu pun, dan berbaktilah kepada orang tua. Wa walidin wa ma. Kemudian Allah berfirman setelahnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini mungkin akan saya rinci sedikit. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi kabadin, dalam susah payah. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustaz, apakah payah bagi Allah untuk menciptakan manusia? Tidak. Yang dimaksud payah di sini adalah proses yang tidak instan. Kita bayangkan bagaimana manusia asal usul. Di sini ada video saya bisa tunjukkan. Dari setetes mani bisa menjadi manusia. Ini saya gambarkan dalam presentasi kalau belum setuju.
proses. Manusia nggak bisa instan, ya. Bukan pakai pabrik untuk keluar dicetak 100. Ini yang disebut dengan fika batin. Jadi inti daripada sperma itu ini dia. Jadi lepas dari sperma ada bagian, dan ini intinya ketika membuahi sel telur. Nah, ini adalah sel-sel. Jadi manusia terdiri dari jutaan sel. Kemudian membentuk embrio di tahap awalnya. Kemudian melekat di dinding rahim. Setelah itu menjadi segumpal daging. Kemudian setelah itu membentuk segumpal daging. Nah, disinilah setelah menjadi segumpal tulang, Allah meniupkan ruh kepada manusia. Jadi alaqah, kemudian nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Setetes mani 40 hari, kemudian alaqah, segumpal darah 40 hari, segumpal daging 40 hari, 120 hari baru ditiupkan ruh. Setelah itu dibentuk jadi tulang, kemudian dibungkus lagi dengan daging. Di sini sudah mulai organ-organ tubuhnya jadi lengkap dan sudah berkembang.
itulah bahwa manusia diciptakan fi kabad, ya, dalam proses yang tidak instan. Ya, sampai sekarang. Sekarang sudah lahir pun dari kecil, kemudian anak-anak, remaja, dewasa sampai umur 40, 50, 60 manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsiran fi kabad dalam susah payah itu ditafsirkan oleh Al-Fakhr Razi dalam Ruhul Ma'ani bahwa manusia akan mengalami dalam hidupnya masalah. Jadi hidup itu tidak mungkin tidak ada masalah. Fi kabad, ya. Ada susah, ya, ada masalah-masalah yang ia alami dengan susah payah. Dan itu tidak akan habis sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu anak masih kecil, ya udah kita sekolahin dulu. Biayanya dari mana? Cari uang, masukin SD sekian juta. Udah SMP, cari lagi uang, ya, sekian juta, puluhan juta. Masuk kuliah, puluhan juta. Ya. Nikahkan, ya. Oh, ini anaknya sudah perempuan, sudah umur sekian belum dapat jodoh, gimana nih cariin jodohnya? Belum nggak dapat lama, setahun 2 tahun, akhirnya dapat jodohnya, alhamdulillah nikahin. Biaya dari mana? Diusahain. Udah menikah, nggak langsung dapat anak. Saya pengen punya cucu, ya kok belum punya, kok belum ada. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Akhirnya usaha kesini kesana, ya. Punya anak, akhirnya ternyata kehidupannya anak ini kurang, ekonominya perlu dibantu. Mikir lagi bagaimana bantu anak saya, cucu saya. Terus, jadi masalah itu akan datang. Al-Fakhr Razi mengatakan manusia hidup di dunia, dia tidak bisa lepas dari masalah dan kesukaran dalam hidupnya. Tidak ada kesukaran dari hidupnya yang ia selesai daripada kesukaran ini kecuali dia akan menghadapi kesukaran yang lain. Jadi udah selesai nih masalah, datang lagi masalah. Gimana cara menyelesaikannya? Udah selesai, datang lagi masalah. Terus sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan. Jadi kalau kita nggak mau ada masalah, nggak usah kita ada di dunia. Ya. Ya itu nggak boleh, bunuh diri. Masalah terus. Orang yang sudah menikah, dulu sebelum menikah mungkin saya kalau sudah menikah akan tenang. Ya tenang, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Setelah itu masalah, bertengkar. Oh mungkin kalau sudah punya anak nggak ada masalah lagi, biaya begini. Anaknya 2, 3, 4, 5. Oh mungkin kalau anak sudah gede nggak ada masalah, ternyata butuh bantuan juga masalah. Udah punya cucu masalah lagi, ya. Berduaan di rumah udah pada mandiri ternyata masalah. Ya. Suami sudah tidak mulai dengan istri atau banyak masalah, hal-hal kecil menjadi besar. Sehingga orang yang menikah lama belum tentu jadi jaminan dia akan langgeng sampai wafat. Kita lihat aja sekarang yang ada di media, menikah 25 tahun, 30 tahun akhirnya cerai. Kadang saya berpikir maksudnya, dan bukan di TV saja, ada beberapa kasus yang saya lihat dengan mata saya sendiri. Sudah tua bukannya rukun tapi bertengkar. Dan pertengkaran itu dilihat orang. Dan 60 tahun buat apa? Itulah fi kabad. Manusia akan mengalami kesukaran itu dan tidak akan berhenti sampai dia. Jadi kita harus memahami, jangan sampai kita hidup di dunia tidak selamat daripada atau di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah berfirman, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Nah, ini manusia. Kita kaitkan dengan kejadian ini sekarang. Apakah manusia menyangka bahwa tidak ada yang berkuasa seseorang pun atasnya? Jadi manusia kadang menyangka bahwa dirinya super ketika dia punya harta. Ya, nggak tahu hartanya dari mana. Akhirnya kadang punya harta, nikah di sini di sana, punya perempuan di sini di sana, kasihin duit satu-satu. Menyangka tidak ada orang yang bisa berkuasa, ya tidak ada yang berkuasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berkuasa atasnya. Dan Allah buktikan ketika seorang hamba melakukan maksiat, ya, kemudian dia terang-terangan dengan maksiat itu, atau dia terus-menerus dalam dosa itu, Allah buka ini. Masih jadi direktur bank, masih jadi pejabat tinggi, udah ditangkap KPK atau dijebloskan ke dalam manusia. Sebagian mereka kadang menyangka bahwa dia tidak ada yang bisa menguasai, padahal Allah Subhanahu wa taala menguasai. Ya. Merasa dirinya paling hebat, ya, rumahnya paling gede, Allah kirimkan hujan, ya, sehingga kebanjiran. Allah kirimkan, ya, gempa, rumahnya hancur. Kemudian setelah itu manusia mengatakan, yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Untuk apa? Untuk maksiat. Orang kafir, orang yang maksiat, menghabiskan hartanya untuk syahwat. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ya, jadi harta yang banyak itu tidak akan berkah kalau digunakan untuk maksiat. Sekarang ada orang gajinya 50 juta, 60 juta, 100 juta, tapi belum sebulan udah habis. Dibandingkan dengan seorang karyawan biasa gajinya 1 juta, UMR, anaknya 3, tapi hidupnya lumayan, alhamdulillah. Walaupun makan tempe setiap hari nggak masalah. Ini yang satu terjerat korupsi, hutang, lain-lain, nggak berkah, malah lubada. Jadi harta yang banyak dihabiskan untuk kemaksiatan itu tidak akan membawa keberkahan. Ini ada masjid, tempat-tempat ibadah, kita berikan untuk membangun, sehingga harta itu berkah. Yang puluh ahlak itu berkah. Ini juga ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah yang menyangka bahwa tidak ada yang melihatnya seseorang? Ini adalah muraqabatullah, sering saya sampaikan, ya. Jangan sampai ketika kita berdoa atau misalnya sendiri, kita tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat Allah bukan di masjid doang. Kalau orang ngaji di masjid, ya, baca Quran, ingat Allah, itu wajar. Memang harusnya begitu, ya. Kalau di masjid ingatnya yang lain. Tapi ini di luar, di DPR atau di tempat sepi dan lain-lain, dia ingat Allah enggak? Hah? Di kantor, yang tadinya mengajinya rajin, ketika di kantor atau ketika di tempat-tempat yang lain, dia tidak ingat Allah, sehingga terjadilah perselingkuhan. Di rumahnya dicium istrinya, disayang, dinas kemana, ya bukan menyinggung orang-orang lain di sana, atau pergi kemana ternyata punya perempuan lain. Kenapa? Karena tidak muraqabatullah, karena menyangka bahwa tidak ada yang mengawasi. Ya udahlah, yang penting istri, ya, uang bulanannya cukup, ya, dilebihin, ya nggak akan nanya-nanya. Ya. Atau sebaliknya perempuan begitu juga ketika suaminya pergi, tidak menjaga. Ini baru saya dengar, belum ada yang cerita kepada saya.
dia menanya setelah mereka kuliah, gimana nih? Saya punya istri tapi muslim. Ketika saya keluar, dia panggil laki-laki. Kemudian saya mengucapkan kata-kata talak. Apakah jatuh talak itu? Kemudian saya tidak memberikan nafkah. Saya bilang wajib memberikan nafkah kepada istri dalam masa iddah. Jadi kalau seorang istri dicerai, maka dia waktu iddahnya salah satu 3 kali haid, itu wajib dinafkah. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada murafaqah. Ya, nyangka suaminya tidak kemana, maka kejadiannya dia memanggil laki-laki. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah yang menyangka bahwa tidak ada orang yang melihat? Yarahu bukan berkuasa, melihat. Sehingga dalam satu cerita Abu Hamid Al-Ghazali menceritakan bagaimana seorang Al-Junaid, ahli ibadah dan zuhud, mendidik anak. Al-Junaid ini punya anak kecil-kecil dan memerintahkan anaknya, setiap anak ada 4 dikasih burung, kasih burung dara. Kemudian kata Al-Junaid bapaknya, kamu pergi ke hutan yang jauh, keempat anak ini kamu sembelih, tapi tidak ada seseorang pun yang melihat. Akhirnya 4-4 berangkat cari tempat yang paling sepi, nggak ada orang di sebelah, nggak ada orang di sebelah, mencari, tinggal 1. Dia menyembelih. Akhirnya 4-4-nya pulang. Bagaimana? Apakah sudah sembelih? Sudah, Pak. Nggak ada yang lihat, nggak ada, kecuali 1. Ditanya sama bapaknya, kenapa engkau tidak menyembelih? Kenapa engkau tidak memotong burung itu, kan bapak perintahkan? Kata anak ini, subhanallah, dengan jawabannya, bapak merintahkan saya untuk memotong burung ini di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahui, atau di tempat yang tidak ada seseorang pun yang melihatku. Aku tidak bisa. Kenapa? Karena Allah melihat. Akhirnya Al-Junaid sangat terharu dengan anaknya ketika bisa menjadi seorang yang bertakwa dan Allah. Ayah sahabat dan ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami jadikan bagi manusia itu 2 mata? Mata manusia berapa, Bu? 2 apa 1? 2 ya. Kalau 1 serem di tengah. 2 dan melihat dengan kedua mata tersebut. Dan mata manusia tidak bisa digantikan dengan apapun. Satu. Yang kedua, pernah saya sampaikan, mata manusia itu menyimpan memori. Misalnya ada seorang matanya buta, kemudian dia minta sama orang lain matanya dengan izin. Orang ini bilang, kalau saya meninggal, ambil saja mata saya. Jadi mata ini menyimpan memori. Kalau ditaruh ke orang, dia akan menyimpan memori orang lain yang punya mata itu. Jadi nanti dia berpikir tentang masa lalu mata. Mata ini kecil tapi luar biasa. Bisa melihat ke depan, ke atas, ke kanan, ke kiri. Ukuran cuma kecil. Lampu mobil itu cuma bisa nyorot ke depan. Padahal gede. Manusia punya mata sekecil ini, dia bisa melihat kemana. Oleh sebab itu mata ini harus digunakan di jalan yang benar. Walisanu wa syafatain. Dan lisan, lidah, dan dua buah bibir. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjukkannya 2 jalan. Manusia telah diberikan jalan, artinya sudah
dikasih mana, pilih yang mana, sudah dijelaskan. Ya, kalau kita bawa mobil, bawa motor, itu ada petunjuk Pak. Ini ke Margonda, ini ke Pasar Minggu, ini ke Tanjung Barat, ini ke Pondok Indah. Tinggal dia memilih yang mana. Wahadainahun najdain. Jadi tidak benar kalau manusia, wah saya nggak tahu, padahal sudah jelas, saya nggak ngerti, padahal sudah jelas bahwa manusia jalannya jelas. Pilih yang mana? Pilih yang korupsi atau yang bersih? Pilih yang taat atau yang tidak taat? Pilih yang rajin ibadah atau tidak? Kemudian Allah Subhanahu wa taala sedikit lagi. Falaqtahamal aqabah. Maka tidaklah ia menempuh dakian. Aqabah itu artinya jalan-jalan di bukit. Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu daki? Jalan-jalan di bukit itu apa? Maksudnya apa? Maksudnya untuk merubah satu sifat itu butuh latihan. Butuh perjuangan. Dari kekafiran, kemaksiatan nggak bisa langsung menjadi 100% berubah, apalagi sudah menjadi pecandu. Ya, aqabah, rintangan. Namanya hidup itu ada rintangan, kita nggak bisa lurus terus, ada aja rintangan. Ya, mau ke masjid, tunggu dulu sebentar, ini sebentar lagi nih sinetronnya belum habis. Tanggung, akhirnya nggak ada persoalan. Mau bersedekah, oh nanti dulu lah, nggak usah, kita masih banyak keperluan, itu belum beli beras atau belum beli lauk dan lain-lain, akhirnya nggak jadi sedekah. Aqabah. Jadi banyak rintangan untuk mencapai kebaikan. Jelaskan apa itu aqabah di sini adalah memerdekakan budak. Al-it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan di hari yang kelaparan. Jadi kalau kita memberi orang itu pahalanya besar ketika hari itu lapar, dia sedang lapar. Sekarang ada orang di opname, waktu sehat nggak pernah dikasih makanan. Ketika dia sakit, ya, mulutnya sudah asam, dibawain semua makanan, buah-buahan, ya, makanan-makanan yang enak, gitu. Moro-moro dia mau makan. Itu bukan au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Kalau orang sakit mau makan bubur aja nggak mau. Ya, pas sehat-sehat nggak ada yang ngantri dia makan. Lagi sakit itu numpuk makanan. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, ya. Jadi memberikan makanan di hari yang sangat lapar itu adalah termasuk rintangan. Adalah satu kebaikan yang harus kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya yatiman dza maqrabah, kepada siapa? Anak yatim yang masih mempunyai kerabat. Nah, ini adalah prioritas. Sekarang kita begini. Ada anak yatim yang tidak ada hubungan kerabat, ada anak yatim yang masih ada kerabat, yang masih sepupu atau ipar, lain-lain. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan yang masih mempunyai kerabat. Ya, sekarang ada orang kaya, dia rajin sedekah ke panti yatim mana, panti asuhan mana gitu. Tapi dia punya adik, dia punya keponakan miskin. Nah, itu tidak termasuk aqabah. Tidak termasuk rintangan. Masih orang gampang. Sedangkan orang yang terdekat tidak, ya, bukan yang diinginkan dalam surat yatiman dza maqrabah. Anak yatim, ya. Jadi pertama yatim didahulukan yang punya kerabatan. Yang kedua adalah au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang melarang. Ya. Tapi kalau miskin-miskinan, itu pertanyaan.
sekitar 3 minggu yang lalu, sebulan lalu ada di berita itu pemulung punya harta ya di kantongnya 65 juta. Gaji karyawan aja nggak sampai. Dia punya uang itu. Nggak tahu bagaimana, mungkin dia kumpulin ya, punya banyak pekerjaan itu dikumpulin sehingga pemulung ini ya, di kantongnya, di dompet itu ada 65 juta. Di miskin yang benar, miskin adalah matroba. Matroba itu apa sih maksud? Turab itu artinya tanah. Kenapa? Karena orang-orang miskin dulu ya diumpamakan ya kalau tidak mampu dia dengan tanah. Hidup dengan tanah, mau makan nggak bisa, akhirnya makan batu. Pernah zaman lapar di zaman Umar, akhirnya yang direbus itu bukan daging atau ayam, tapi batu. Matrabah, ya, Arab, miskin dan matrabah. Karena sekarang ini banyak orang yang nampaknya kaya tapi dia miskin. Gimana Pak Ustaz? Ya. Seperti Rasulullah SAW, "Wan tarul hufatal 'aratal 'alata ri'asyaiya tatawaluna fil bunyan." Salah satu tanda hari kiamat engkau melihat pengembala domba enggak pakai sendal, enggak pakai baju, tapi bisa membangun bangunan yang megah. Tafsirannya adalah banyak orang di akhir zaman ini punya hotel, punya bangunan yang gede, tapi hartanya minjem semua. Minjem di mana? Minjem di sini. Bilangnya orang kaya. Satu-satu di Pulau Rotin. Saya ini juga ada kisah nyata, cuma saya tidak sebutkan. Ya kaya kalau ngasih ke orang ternyata ngambil dari fulan ya, diiming-imingi tanah atau yang lain 60 juta, 100 juta. Akhirnya dia ya, itu bukan miskin yang zamanullah, itu miskin yang memelaratkan orang. Ya. Ini tanda-tanda hari kiamat. Jadi jangan tertipu dengan penampakan, dengan penampilan kaya tapi sebenarnya atau artinya korupsi. Buat apa gitu punya rumah besar di pesona kaya, di pesona tapi dapat dari korupsi, akhirnya disita. Nanti terakhirnya dia nggak punya rumah. Lebih baik hidup di gubuk rumah sederhana tapi milik sendiri daripada dari yang tidak. Nggak tenang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ini menjelaskan, nah kalau ada orang-orang seperti tadi, hendaknya orang yang melakukan maksiat, orang yang kafir berubah dirinya. Kemudian juga menjadi orang-orang yang beriman. Summakan minalladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marham. Kemudian adalah ia dari orang-orang yang beriman, berwasiat dengan kesabaran dan kasih sayang. Nah, ini bisa dikaitkan dengan tafsir surat Al-Asr. Jadi beriman, berwasiat dengan kesabaran. Ini babnya luas karena sabar itu adalah kunci dari kehidupan. Kalau orang nggak sabar, dia bisa bunuh diri, bisa stres, ya, bisa sakit. Ya. Banyak kita melihat orang gara-gara dia tidak sabar akhirnya stres. Ya. Apalagi nanti musim pemilu. Wah, sudah ngeluarin harta yang banyak supaya jadi caleg, nilai Alek anggota Kristen. Ternyata 1 miliar 2 miliar gak jadi, akhirnya dia stres. Jadi kesabaran, watawassaw bil marham dan kasih sayang. Ya, jangan kita menebarkan kebencian, karena sering kita melihat belakangan orang-orang yang menebarkan kebencian. Mereka itu adalah ulaika ashabul maimanah, adalah golongan kanan. Golongan kanan maksudnya apa? Golongan kanan artinya akan diberi kitabnya, akan diberi catatannya dengan tangga. Allah berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu
belakang. Rapotnya nanti kalau dikasih di tangan kanannya itu Pak. Kalau tangan kiri nggak tahu dari belakang. Wara Allah. Jadi kita punya rapot masing-masing. Kalau kita ngumpulin rapot, saya punya rapot dari SD, SMP, SMA, S1, S2 ada rapotnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan rapot untuk kita semua. Itu isinya apa? Ya semua yang kita tebal dong. Allah. Rapot ya. 3 tahun yang seperti ini amalan kita semenjak kita balik sampai kita ada catatan. Dan tidak ada satupun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masyamah, dan orang-orang kafir dan orang-orang yang kafir dengan ayat kami, mereka adalah golongan kiri. Golongan kiri nanti akan diberikan kitabnya dengan tangan kiri atau ya dengan tangan kiri. Atau dikasih kepada tangan kiri. Alaihim narun muqsadah, atas mereka api neraka yang tertutup rapat. Jadi hari kiamat nanti di hari kiamat neraka itu ditutup rapat, ya, nggak bisa dibuka. Kalau di sini di dunia namanya penjara itu ada kelas-kelasnya. Saya baru tahu ketika dulu kasus hakim, ya, ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ya. Kayak kereta aja kayak ada bintangnya ya, bintang 2, bintang 3, bintang 5 ya. Kalau yang kelas atas itu di dalamnya ada mesin cuci, ada DVD ya, kemudian ada salon, ya. Betah dong kalau begitu. Semuanya ada di dalam, ada kulkas segala macam, TV ya, spring bed, AC. AC-nya bukan setengah PK, 1 PK. Wah, dingin. Jadi ada telepon, ada internet, ada segala macam. Bahkan bisa dikunjungi oleh keluarganya ya, dikunjungi bawa makanan. Enak. Bahkan nggak lama, ya, 6 bulan dibebaskan. Pada hari kiamat di neraka itu alaihim narum muqsadah, neraka itu ditutup dengan serapat-rapatnya. Malaikat Malik, ya, penjaga neraka tidak bisa disobok. Ya, saya mau keluar dulu disobok nggak bisa. Nyemplung neraka dan tidak ada yang mengunjungi. Alaihim narum muqsadah. Jadi hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukum yang seadil-adilnya dan tidak bisa menerima suapan, riswah. Berbeda dengan hukum manusia. Hukum manusia itu relatif. Ada orang korupsi miliaran rupiah, tapi buktinya nggak cukup, bebas. Gitu. Ada orang korupsi 100 miliar, tapi cuma disuruh didenda atau mengembalikan ke negara 2 miliar. Kemana yang 98 miliar? Ya. Penjara sebentar keluar. Ya. Jadi ada nenek-nenek ngambil kakao, ya, di penjara 6 bulan, setahun, cuma ngambil 1 buah saja. Dengan demikian inilah pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil, kita petik dari tafsir surat Al-Balad ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan kita kesempatan untuk mengunjungi tanah suci, bisa beribadah haji dan umrah, dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menggunakan indera ini, baik mata, bibir, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk yang Allah ridhoi. Kemudian semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bisa berbuat baik itu untuk amal fi yaumin mas'al, berikan makanan bagi orang yang kelaparan, anak yatim yang masih kerabat, orang miskin yang benar-benar melarat, dan akhirnya
diberikan kepada kanak-kanak. Jadi ashabul yamin itu pastinya adalah penduduk surga. Dan sekian dari saya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung saja kita masuki sesi tanya jawab. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan Pak Ustaz sesuai tadi ayat 4 yang penciptaan manusia. Bagaimana pandangan Islam dengan teknologi sekarang yang adanya cloning makhluk hidup yang diambil dari satu titik yang disebut DNA. Jadi kaitannya dengan ayat ini bagaimana? Kemudian yang kedua, apakah benar bahwa Allah meniupkan ruh kepada bayi di dalam rahim ibu itu dalam usia 4 bulan? Itu tanya saya. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, yang pertama adalah masalah cloning. Cloning ini secara 100% saya belum mengenalnya lebih jauh, tapi secara sekilas saya tahu bahwa cloning ini dia bisa bukan dengan jalan cloning ini seperti apa ya? Implantasi. Dan ada juga yang di-cloning dengan hewan, misalnya dicampur. Yang pasti, cloning apapun namanya, selama itu dia berasal dari sperma suaminya, apakah boleh atau tidak, itu selama dari sperma suaminya. Tapi kalau dicampur dengan hewan atau yang lain, nggak boleh. Itu bisa menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Ya, karena sekarang cloning itu macam-macam. Karena mempunyai sifat kuda misalnya, campur dengan kuda, jadi larinya cepat. Nah, ini cloning manusia. Ini cloning manusia. Mungkin di dalamnya termasuk bayi tabung, mungkin masuk cloning. Cuman macam-macam cloning itu banyak. Ada juga yang menggunakan di sini. Nah, ini. Hewan itu di-cloning. Dan ada yang dicampur manusia dengan hewan itu. Jadi itu setengah hewan, setengah manusia. Intinya adalah ya kita harus lebih hati-hati. Tapi kalau bayi tabung, yang juga dia bagian dari cloning, itu boleh selama spermanya dari suami. Kalau di Cina itu ada bank sperma. Jadi kalau mau pintar kayak Habibie atau orang pintar, ambil aja sperma, itu tidak boleh. Oh, bukannya manusia ini. Ya, jadi cloning ini luas. Dia bisa campur-campur. Intinya adalah jangan sampai pertama sperma, bukan sperma suami, kedua dari hewan akan merubah atau merusak ekosistem manusia. Kemudian yang kedua, apakah betul itu 4 bulan ya? Rasulullah dalam
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Hadisnya seperti itu. Jadi engkau diciptakan 40 hari dalam keadaan sperma, 40 hari kemudian ditambah 40 hari berarti dalam keadaan segumpal daging atau yang mekah di air. Kemudian 40 hari tambah lagi jadi 120 hari itu dalam menjadi segumpal segumpal darah. Jadi segumpal sperma 40 hari tambah lagi 40 hari berarti segumpal darah, tambah lagi 40 hari segumpal lagi. Ketika 120 hari atau 4 bulan, maka dikirimlah malaikat dan ditiupkannya roh. Itu hadisnya seperti itu. Tiupkan roh tadi ada gambarnya yang kita lihat. Baru setelah itu dibentuk jadi tulang, habis itu dibungkus lagi dengan daging. Tadi saya ya, ketika dia menjadi alaqah sama dengan surat Al-Mu'minun 12 sampai 14. Di sini ini segumpal daging, segumpal darah ya. Ini segumpal darah, baru kemudian menjadi segumpal daging. Mudghah itu seperti permen karet. Mudghah itu kan yang di seperti permen karet. Nah, di sini baru rohnya. Ini rohnya. Ini jantung. Baru setelah itu dia berupa tulang. Terus jadi memang seperti itu. Jadi urutannya 40 hari sperma, tambah 40 hari segumpal darah, tambah 40 hari segumpal daging, baru ditiupkan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan tapi di luar materi tadi, yaitu mengenai zakat. Kalau di dalam Al-Quran setahu saya itu zakat al-Sadaqah diberikan kepada 8 golongan di dalam surat At-Taubah. Nah ini bagaimana kalau dari uang zakat itu, saya ini 8 golongan itu, apakah orang muslim atau hanya orang muslim ataukah bisa kepada selain muslim? Kemudian yang kedua itu, bagaimanakah kalau uang zakat ataupun infak itu kepada orang yang bukan orang muslim tapi itu orang miskin? Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Ini Ustaz berkaitan dengan penjelasan tadi dalam proses kehidupan manusia itu menjadi manusia memang tidak bisa mudah seperti apa yang dikatakan seperti digambarkan tadi, yaitu melalui proses panjang, bahkan sampai dalam mulai terjadinya pertemuan sperma dengan telur itu sampai pada nilai itu mencapai 9 bulan, dan dalam saat itu melalui proses sampai kehidupan ruh yaitu 40
Sementara dalam perjalanan kita memang saya sebelumnya belum mengenal bagaimana tuntunan Rasulullah ya dalam menghadapi masa-masa pada saat kehamilan terhadap keluarga beliau. Nah, pertanyaan saya itu, apakah yang seperti itu dalam Islam itu dibolehkan saja? Kemudian bagaimanakah sebetulnya bisa zaman Rasulullah itu melakukan keluarga beliau pada saat menghadapi kehamilan. Ya, itu saja yang bisa saya. Terima kasih. Saya jawab dari dulu. Yang pertama adalah asnaf thamaniyah, itu dalam surat At-Taubah Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Sekarang apakah itu termasuk non muslim? Pastinya dalam ayat ini adalah untuk muslim. Bagaimana hukumnya untuk yang bukan non muslim? Ya, di sini An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan yustahabbu an yakhussa bi sadaqati as-salah wal khair, seterusnya ya, perkataan An-Nawawi. Ya. Jadi disunahkan ya, dianggap baik sedekah kepada orang yang baik, al khair ya. Orang lain yang mempunyai hajat. Kalau dia bersedekah kepada orang fasik atau orang kafir atau yang bukan muslim, maka itu boleh. Jadi hukumnya pada dasarnya boleh, karena memang tidak larang. Satu. Yang kedua, apabila kita tahu kira-kira, kalau kita merasa kira-kira dia bisa mendapatkan hidayah dengan kita, maka itu mendapat pahala. Maksudnya, kalau kita memberikan sedekah ini, insya Allah kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan berharap dia menjadi Islam, itu maka dapat pahala. Misalnya hadis di sini, hadis Muslim, ada seseorang yang bersedekah kepada orang yang berzina, kepada orang yang mencuri dan orang yang kaya. Allah menerima ya daripadanya sedekahnya. Kata Rasulullah, sedekah kepada yang sarik, orang yang mencuri, mungkin bisa menahannya dari pencurian ya. Kalau orang itu ekonominya baik, itu maksud Rasulullah, insya Allah ya, itu nggak akan mencuri. Kenapa banyak orang mencuri? Salah satunya ya ekonomi kurang, yang kedua kesenggangan ya. Yang satu rumahnya tinggi, yang satu cuma gubuk doang ya. Kemudian orang yang zina dikasih sedekah Rasulullah, Allah kata Rasulullah diterima. Kenapa? Mudah-mudahan dengan sedekah itu dia menahan daripada zina. Ya. Kenapa orang berzina? Salah satu faktornya adalah nggak ada pekerjaan. Ya. Suami ditinggalkan suami, akhirnya berzina. Adapun kepada orang kaya, semoga dia mengambil pelajaran, oh dia ngasih ke saya gitu. Padahal saya orang kaya, akhirnya dia menyedekahkan. Artinya kalau kita memberikan sedekah kepada yang non muslim dan itu bisa menjadi sebab bagi keislamannya, itu dapat pahala. Jadi hukum asalnya boleh, bukan mustahab. Tapi kalau kita tahu kita dekat sama orang itu, sedekah terus, dan memang dia tidak mampu, akhirnya dia menjadi Islam, atau kita tahu dia ada keinginan untuk melanjutkan Islam, maka itu menjadi pahala. Itu ya. Kemudian itu sedekah, maaf. Adapun zakat itu tidak diberikan kepada yang muslim. Jadi saya ulangi, yang tatawwu, yang hukumnya sunnah itu boleh, tapi yang hukumnya wajib yaitu zakat itu hanya untuk muslim. Jadi kalau kita mau ngasih
kepada non muslim itu yang bukan dari zakat. Jadi saya ulangi, yang diberikan kepada non muslim itu yang bukan dari zakat boleh, tapi yang zakat yang wajib itu hanya untuk orang muslim. Kemudian bagaimana waktu hamil dibacakan, didengarkan Beethoven atau yang lainnya, apakah boleh? Boleh atau tidak? Itu kembali kepada hukum musik itu. Di situ ada perbedaan, yang makruh dan boleh dan lain-lain. Yang pasti adalah bahwa apakah Rasul dulu ketika Khadijah hamil dibacain surah-surah tertentu? Tidak ada hadisnya, tapi kita dalam rangka mengenalkan anak itu dengan ayat-ayat Allah. Kenapa ketika lahir diazankan dalam hadis ya? Dalam satu hadis diazankan untuk diingatkan, untuk dikenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama ketika hamil juga diperintahkan untuk bertakwa. Intinya bertakwa, dan salah satu bertakwa itu adalah apa? Membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi yang lebih baik ya memang membaca Al-Qur'an. Nanti pas 4 bulanan panggil ya, suruh orang baca, dianya nggak baca. Atau sekarang dulu 7 bulanan, sekarang 4 bulanan, ya tergantung. Bisa berubah-ubah gitu. Mau anaknya cakep, baca surat Yusuf. Baca surat Yusuf. Semoga ganteng kayak Yusuf alaihissalam. Pas keluar anaknya hitam. Mau anaknya cantik, baca surat Maryam. Baca surat Maryam. Yang bacain bukan dia, orang-orang dikumpulin. Ya, dia mah diam-diam aja pikir, oh ya. Habis itu keluar anaknya, ya, perempuan rambutnya keriting. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada satu riwayat pun selama telah saya kepada hadis Rasulullah SAW mempunyai bacaan khusus. Tidak. Intinya adalah takwa, dan salah satu takwa itu ya baca Al-Qur'an. Ya. Masa lagi hamil dengarnya inul dangdut gitu. Itu kan bukan takwa. Nah, goyang ngepor, goyang apa nggak tahu. Ya, itu bukan takwa. Ya. Jadi intinya adalah apakah boleh atau tidak itu kembali kepada hukum daripada musik itu. Hukum pada musik itu bagaimana? Dan itu ada perbedaan. Ya. Ada yang bilang haram musik, ada yang bilang boleh, ada yang bilang makruh. Yang pasti kalau musik yang menggairahkan atau menimbulkan ya, syahwat itu haram. Itu pasti. Ya, kita di anak kecil udah diajarin dangdutan ya. Masih kecil udah diajar nari gitu ya, narinya nari syahwat. Ya biar joget. Jadi kembali kepada hukum musik itu ya. Terlepas dari hukum musik itu, yang pasti sebaiknya dibacakan Al-Qur'an. Kenapa sih dikasih lagu barat? Orang ada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan luar biasa, dan saya yakin Al-Qur'an itu mengalahkan apapun katanya Beethoven bisa bikin anak cerdas, tidak Al-Qur'an lebih dari itu. Karena Al-Qur'an itu dia itu mempunyai apa ya? Irama. Kalau kita tafsirkan musik, maksudnya dia musik punya irama, Al-Qur'an juga punya irama. Dan irama itu subhanallah ya, mau dirubah kayak apapun ya, itu enak. Ya, asal jangan irama dangdut. Itu merusak. Jadi dia irama. Buktinya apa? Buktinya surat ini ya. Pertama, Al-Qur'an itu sendiri susunannya itu apa namanya? Dia enak, dibacanya enak. Kedua, irama di dalam Al-Qur'an itu sendiri. Yang kedua, kita melakukan Al-Qur'an. Contohnya apa? Contohnya ini Pak.
Coba kita baca. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Kira mau kan? Enak. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Kita bacanya dilakukan enak dan nggak ada yang menandingi Al-Quran. Tinggal kita mau gayanya siapa, silahkan Sudai, Surai, serah atau gaya sendiri saya Ustaz, boleh. Ini berirama, ya. Jadi tidak benar kalau misalnya dikatakan harus Beethoven atau yang lainnya karena musik bisa mencerdaskan. Saya mengatakan di sini dengan tegas bahwa Al-Quran itu kalau dibaca dengan lagu dia berirama. Dan Al-Quran itu sendiri susunannya dia berirama. Enak. Dan tidak membosankan. Mungkin bapak-bapak ibu suka dengar lagu zaman dahulu gitu. Sekarang sudah nggak didengerin lagi. Paling kita doang yang dengerin lagu lama. Tapi Al-Quran berabad-abad dibaca tidak membosankan. Tidak membosankan. Terus Pak Ustaz, kok saya kalau baca Al-Quran cepat bosan? Nah itu orangnya. Kalau baca baru sebentar capek. Bosan. Bagaimana sih Pak Ustaz triknya? Pertama triknya itu tadi. Kalau kita baca usahakan dengan lagu. Rasul mengatakan dalam hadis Abu Daud hadis sahih, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Itu daya tarik. Kalau kita nggak bisa pakai lagu, Pak Ustaz, suara saya mendayu-dayu, tapi bukan seperti enak begitu mendayu-dayu. Maksudnya nggak enak ini. Kita dengarkan. Sekarang kan banyak radio apa saja Al-Quran. Kita dengarkan, kita ikuti medianya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita tidak cepat bosan, kita baca tafsirnya. Kadang-kadang kita baca, apaan sih ini artinya? Kagak ngerti. Kita baca, habis kita baca suratnya kita baca. Oh, yang pertama ada dari